Zona nyaman. Setiap individu yang lahir di bumi memiliki perjalanan jiwanya masing-masing. Setiap perjalanan membawa pengalaman untuk terus bertumbuh, karena pertumbuhan atau evolusi adalah tujuan dari kehidupan kita. Kita sebagai bagian dari Sang Pencipta ingin melalui berbagai lapisan pemisahan sehingga kita melupakan cahaya yang ada di dalam diri kita. Ketika kita melupakan cahaya, kita akan berada dalam kegelapan, dan disinilah semua permainan dimulai. Sekolah bumi dapat juga kita sebut sebagai arena permainan yang dirancang agar setiap jiwa memiliki kesempatan untuk mengingat siapa diri mereka yang sejati. Dengan kehendak bebas yang diberikan kepada setiap jiwa, kita dapat memilih jalan yang ingin kita tempuh. Ada yang ingin belajar melalui jalan melayani ego, ada juga yang sudah melewati ego dan ingin melalui jalan melayani sesama. Keduanya adalah pengalaman yang sama indahnya, di mana jiwa kita dapat terus melakukan evolusi. Kemudian, apa yang menyebabkan evolusi dari setiap jiwa begitu unik dan berbeda? Mengapa di bumi kita ada individu yang memiliki keinginan kuat untuk terus belajar, namun ada pula yang terus berada di zona nyaman? Apakah sebenarnya yang kita sebut sebagai zona nyaman? Zona nyaman sebenarnya adalah kondisi di mana umat manusia berada pada lingkaran pola berulang, di mana mereka bergerak secara otomatis akibat pemrograman yang tertanam di alam bawah sadar mereka. Apa saja yang menyebabkan umat manusia nyaman berada di zona ini? Hal yang pertama adalah tingkat evolusi jiwa, di mana orang-orang yang berada pada pola berulang biasanya adalah para jiwa yang masih begitu muda dan ingin belajar secara perlahan. Yang kedua adalah kontrak karma dengan jiwa-jiwa lain. Kontrak karma yang dimaksud adalah ikatan karma dengan para jiwa yang biasanya terlahir sebagai keluarga, di mana jiwa-jiwa yang berada pada peran keluarga memiliki karma yang harus dibayarkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, kita terlahir sebagai anak dari seorang ibu yang suka mengontrol. Skenario yang mungkin terjadi di kehidupan sebelumnya adalah kita adalah orang yang mengontrol ibu kita, atau pada kehidupan yang sekarang kita mungkin ingin merasakan kebebasan, maka sang ibu membantu kita untuk terus mengontrol kita hingga kita menyadari kekuatan dalam diri kita. Inilah contoh ikatan karma antara satu jiwa dengan lainnya yang kadang membuat umat manusia terus berada di zona nyaman. Penyebab ketiga yang membuat umat manusia terus berada di zona nyaman adalah distraksi atau hiburan. Ketika berada di matriks 3D, cukup sulit bagi umat manusia untuk menyadari bahwa mereka berada pada rutinitas atau pola berulang, karena banyak orang melakukan hal yang sama. Ketika lingkungan sosial tempat kita tinggal melakukan hal yang sama, maka kita akan berpikir bahwa kita juga harus melakukan hal yang sama. Tidak jarang kemudian, kita akhirnya berusaha untuk diterima di masyarakat dengan menjadi individu sesuai dengan ekspektasi di masyarakat, di mana akhirnya kita mengalami ketidakseimbangan secara emosional. Kemudian, bagaimana cara kita untuk bisa keluar dari zona nyaman tersebut? Hal pertama yang perlu kita sadari adalah keinginan untuk terus belajar dan bertumbuh. Banyak orang berada pada zona nyaman akibat kemelekatan dengan egonya sendiri, di mana mereka mengidentifikasi diri mereka dengan hal-hal di luar dirinya. Sebagai contoh, orang yang terlahir di suatu daerah atau suku, ia mendefinisikan dirinya sebagai orang suku tersebut. Hal ini akan membuatnya terus berpikir untuk berada di suku tersebut. Inilah zona nyaman yang sebenarnya membuat pertumbuhan jiwa seseorang menjadi begitu lambat. Padahal, jika kita tidak melekatkan diri kita dengan ras, suku, atau tempat kita lahir, kita akan memiliki keinginan untuk melihat dunia luar. Ketika keinginan ini timbul, maka kita akan berusaha mencari cara untuk keluar dari tempat kita lahir atau melepaskan kemelekatan dengan identitas suku tersebut. Cara kedua untuk keluar dari zona nyaman adalah dengan kepercayaan diri. Kepercayaan diri artinya kita lebih memahami apa yang kita inginkan dan siapa diri kita
dibandingkan mendengarkan perkataan orang lain. Semakin kita mendengarkan kata hati, maka kita akan semakin kuat secara mental dan akan terus berusaha untuk bertumbuh apapun kata orang-orang di sekitar kita. Ketika kepercayaan diri ini hadir, kita akan merasa gerah dengan zona nyaman dan ingin melakukan hal-hal baru, di mana kita ingin mendapatkan pengalaman atau mempelajari hal baru sesuai dengan ketertarikan kita. Cara ketiga untuk bisa keluar dari zona nyaman adalah dengan disiplin dalam melakukan hal yang membantu kita bertumbuh. Kedisiplinan adalah hal yang langka di masyarakat kita saat ini. Mengapa demikian? Karena pikiran mereka dipenuhi dengan berbagai macam informasi, sehingga mereka sulit untuk mengatur fokus. Ketika kita memiliki keinginan untuk terus belajar, maka kita harus bisa tetap fokus dalam melakukan hal tersebut. Pengaturan fokus ini harus dilakukan secara berkelanjutan. Inilah yang dinamakan dengan disiplin, di mana kita mempertahankan keinginan kuat untuk terus bertumbuh, sehingga kita bisa mengubah kebiasaan, dan pada akhirnya hal ini menjadi perilaku serta karakter kita.